Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi pembelajaran kita mengenai salah satu sifat yang baik atau akhlakul mahmudah, ya. Bisa juga akhlakul karimah, yakni salah satu sifat tersebut adalah husnudon. Apa itu husnudon? Ya, kita pahami dulu husnudon itu apa. Secara definisi arti husnudon berasal dari kata husnun, ya, dan don artinya baik, dan don artinya prasangka atau praduga. Nah, menurut istilah adalah kata hati yang menganggap bahwa orang lain atau pihak lain berperilaku baik. Husnudon adalah berbaik sangka, lawan sangkanya yaitu suudzon, ya, atau berprasangka buruk. Dasar hukumnya berprasangka baik atau husnudon hukumnya adalah mubah atau boleh, ya. Bahkan kita akan mendapatkan pahala kalaulah kita berhusnudon, ya. Ketika kita buruk sangka maka itu adalah sudah dosa. Dan berprasangka buruk atau suudzon, Allah dan Rasulnya telah melarangnya, ya, seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an takula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, itu adalah landasan hukum bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berprasangka baik. Bahkan saking buruknya perbuatan suudzon, Al-Quran menggambarkan bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tuh. Nah, sekarang perilaku husnudon terhadap siapa saja kita harus husnudon, ya. Kita berhusnudon kepada Allah, kepada sesama manusia, termasuk kepada diri sendiri. Nah, sekarang husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dan ketentuan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah hak Allah, ya. Jadi apa yang Allah perbuat, ya, boleh jadi itu mungkin menurut kita tidak baik, tapi Allah justru pada perbuatan tersebut terbaik buat kita, ya. Karena itu kita harus tumbuhkan sikap husnudon, ya, bahwa Allah itu melakukan kepada hamba-Nya karena Allah sayang kepada kita, ya. Artinya kita pun harus berprasangka baik, ya, karena Allah akan mengikuti prasangka hambanya.
Bagaimana cara menunjukkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa taat kepada Allah, bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, kemudian bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang namanya hidup tentu saja selalu ada masalah, ya, musibah, cobaan maupun kegagalan, setiap orang pernah mengalaminya. Nah, disitulah ujian keimanan kita, ya, bagaimana kita bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa ujian, cobaan itu adalah kehendaknya dan ada hikmah di balik musibah tersebut. Nah, bagaimana kita membiasakan perilaku husnudzon kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Husnudzon atau prasangka baik merupakan suatu power tersendiri dalam kehidupan, ya. Selalu berbaik sangka dalam keadaan apapun, susah maupun senang, merupakan kekuatan yang tak ternilai harganya. Kita jangan husnudzon kepada Allah, karena bisa jadi takdir itu adalah tahapan Allah untuk mewujudkan doa permohonan kita, ya. Allah Maha Kuasa dan Maha Pandai dalam merancang takdir-takdir kita. Husnudzon kepada diri sendiri ini juga harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri, ya. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa, bahkan tertinggi kedudukannya ditingkatkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lain karena dilengkapi dengan badan kasar dan badan halus. Dari kombinasi keduanya, maka manusia akan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mungkin dalam hal ini seorang pelajar, ya, yang harus percaya diri ketika dia mengerjakan ujian sekolah, ya. Nah, ketika dia percaya diri ketika melaksanakan ujian, kemudian dia berusaha dengan kemampuannya, maka itu adalah dia termasuk husnudzon kepada diri sendiri dan dia berprasangka baik bahwa dirinya mampu melakukan yang terbaik. Dan sebaliknya, ketika seorang berbuat curang, ya, mencontek dan lain sebagainya, nah itu menunjukkan dia itu tidak percaya kepada dirinya sendiri, bahwa dirinya tidak mampu untuk mengerjakan soal-soal tersebut, ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap husnudzon terhadap diri sendiri? Cara menunjukkan sikap husnudzon terhadap diri sendiri, satu, gigih dan optimis. Ya, gigih berarti sikap teguh, pendirian, tabah dan ulet atau berkemauan kuat dalam mencapai cita-cita. Optimis adalah sikap yang selalu memiliki tahapan baik dan positif. Kemudian berinisiatif, ya. Berinisiatif artinya pelopor atau langkah pertama atau senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Nah, sekarang setelah itu kita husnudzon juga harus kita tumbuhkan juga kepada sesama manusia, ya. Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Husnudzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia merupakan sikap mental tertinggi yang harus diwujudkan melalui sikap lahir, ucapan, dan perbuatan yang baik. Menunjukkan sikap husnudzon terhadap sesama manusia. Husnudzon kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Sekarang nilai dan manfaat dari sikap husnudzon kepada manusia, ya, hubungan persahabatan dan persaudaraan semakin terbina, ya, semakin
semakin erat ya. Kemudian terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Selanjutnya, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Membiasakan perilaku husnudon kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kata buruk sangka terhadap orang lain. Kita harus selalu berpikir positif. Jangan pernah kita sebagai manusia mempunyai hal-hal pikiran negatif terhadap orang lain. Baik, itu saja anak-anakku sekalian yang Bapak sampaikan di pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan kita dapat mengambil kemanfaatannya. Kita bisa meneladaninya sikap-sikap husnudon dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.